Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 7 Mei 2025, yang dimana ini juga adalah main event pada minggu ini. Karena nanti malam, lebih tepatnya dini hari, jam 3 WITA atau enggak jam 2 WIB, kita akan melihat yang namanya FOMC nanti malam. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share. Oke, ini pagi-pagi marketnya sudah drop sejauh 2% penurunannya ya. Wow, epic sekali. Tadi sempat saya lihat ini penurunannya sudah 2%. Dan kalau kalian lihat pada saat opening market hari ini doang ya. Hari ini doang itu kita sudah melakukan penurunan sejauh 700 pip. Bayangin, hari ini doang, pagi hari ini tok. Cuma selang waktu berapa jam ya? Cuma jam 6 pagi baru buka langsung turun 700 pip. Itu gila sih ya. Makanya di sini saya tekankan sekali lagi, ini marketnya volatilitasnya lagi besar sekali. Dan kalau kalian ada yang sempat ngebuy kemarin pada saat saya bilang kemarin di sini ya kan, kita tunggu marketnya itu kena ini kan, kena 3386. Ini pas banget sih, hebat banget kena 3386 ya. Kena 3386. Kemudian di sini kalian bisa lihat ada bearish engulfing untuk pertama kalinya. Kalian misalnya kalau ingin short bisa. Dan kemudian kalau ada yang ngebuy di sekitaran sini, kemarin sudah saya katakan juga kalau ada yang pengen ngebuy berdasarkan technical bisa di 70, bisa di 67, atau enggak bisa juga di 60, atau enggak meretest ini ya kan 57, itu bisa, terserah kalian. Dan juga secara kebetulan di M15-nya kita kan ada rally base rally ya kan, dan terbukti ini marketnya tertahan di sini, dan konfirmasinya kemarin di sini ada bullish engulfing di sini. Ketika dia turun, bullish engulfing naik, dan marketnya langsung terbang tinggi nggak pakai obat ya kan, sampai tertingginya adalah di 3435, hampir kena area yang saya buat 3435. Ini tinggal saiprit banget ini kenanya ya, resisten di sini. Itu epic sih ya. Kemudian pagi-pagi bukannya happy ya kan, kemarin bagi kalian yang ngebuy di atas 3400 dan nggak close, kalian sedikit wah nangis sih, berdarah sih ya. Jadi sebenarnya kalau sudah ada yang ngebuy dari 3357, 60 atau enggak 70 lah ekstrim ya, kalian kalau masih ada yang hold better close aja deh ya. Ini sekarang masih dapat profit sedikit, close aja ya, jangan ditahan dulu. Tapi kalau kalian yang sudah ada yang ngebuy dari di atas 3400 dan lupa close kemarin malam ya, misalnya kalian ada yang begadang, ini kan di atas 3400 itu jam 12 malam ya, dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi. Kalau ada yang masih ketahan di 3400 ya saya no comment sih sebenarnya ya. Karena komen ini kalian sudah kena floating cukup wah gila sih ya, 400 pip floatingannya itu gila sih ya. Kenapa ini bisa terjadi? Well, kalian bisa lihat sendiri, kalian lihat aja di trading view ya kan. Ini kalian lihat gold turun akibat perbincangan antara Cina dan Amerika. Kenapa ya? Kalian bisa lihat secara official Menteri Keuangan Besen akan menemui Menteri China Vice Premier He Lifeng. Nah, itulah namanya ya. Saya juga sorry kalau salah ngomong. Tanggal 8 Mei. 8 Mei adalah besok. Ya. Ceritanya kan 8 Mei, tetapi katanya 8 Mei itu awalnya, kemudian dikasih tahu lagi kalau nggak salah mana tadi ya. Oh ini ya, dilanjutkan lagi bahwa we will meet on Saturday and Sunday with Chinese. Berarti awalnya adalah besok. Berarti besok Amerika itu kita kemungkinan Jumat ya, kemungkinannya nih. Kemudian di sini dibilangnya diupdate sama Sekretari Besen bahwa hari Sabtu atau enggak Minggu ada pertemuan tentang tarif, dan secara Cina pun itu open ya, karena untuk mengikuti perkembangan global saat ini, jadi Cina juga open. Cuman di mana ini ketemunya so far sih ini belum ada update ya.
So far sih ini belum ada update di mana ketemunya, apakah di White House di Gedung Putih atau ada mungkin melalui India lagi ya kan, atau nggak gimana. Ya sayang ini sih belum ada ketemu sih di mana mereka bakal ketemunya. Siapa yang bakal jadi penengah, atau mungkin ya mungkin orang sekretari biasanya ke kemana, ke China mungkin kan, bisa aja. Kemudian perkembangan dari India dan Pakistan. Sementara sih ini antara India dan Pakistan, kalau misalnya kemarin ada gold naik gara-gara India dan Pakistan, saya rasa itu ada sedikit, cuman problemnya adalah tidak terlalu kelihatan sih, tidak terlalu kelihatan untuk melihat gold itu dikategorikan sebagai faktor akibat dari Cina lagi, India dan Pakistan. Sebenarnya ada sih, cuma tidak terlalu berdampak besar sih sementara ya. Karena sekali lagi untuk hari ini kita ada FOMC ya. FOMC nanti malam, kalau kalian tetap tidak ada penurunan suku bunga ya. Suku bunga tetap akan ditahan di 4,5%, tetapi yang perlu diperhatikan adalah ini ya, FOMC press con, lebih tepatnya pada saat Jerome Powell memberikan statement. Kita perlu tahu bagaimana statement dari Jerome Powell. Apakah beliau itu ada bernada hawkish atau bernada dovish? Sementara untuk masalah pemotongan suku bunga itu di tahun 2025 direncanakan akan start di bulan Juli 2025. Ya, turun dari 4,25 ke 4%, dan sepanjang tahun 2025 akan dipotong sebanyak 3 kali. Sementara ini ya, dari bulan Juli, kemudian nanti September, dan terakhir adalah Oktober 2025. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana sikap dari Jerome Powell masalah suku bunga, kemudian inflasi, kemudian masalah tarif dari Trump itu sendiri. Karena so far untuk data di bulan Maret kemarin dan juga April itu kan masih oke. Tetapi yang permasalahannya itu adalah trade deficit atau enggak, lebih kepada data dari supply demand ya, ataupun barang-barang supply demand. Karena kalau kalian tahu di grup Discord sih sudah saya kasih tahu kemarin jauh hari ya kan, dan kayaknya sudah sempat saya share juga di sini, yang dimana data pelabuhan kapal kontainer di Amerika itu mengalami penurunan ekstrim jumlah kapal yang bersandar ke Amerika. Jadi saya rasa dengan demikian efek dari supply demand barang-barang tertentu itu bakal berpengaruh, otomatis itu bakal juga mempengaruhi inflasi, berpengaruh juga dengan ekonomi, dan otomatis berpengaruh dengan suku bunga. Kita akan lihat nanti reaksi dari Jerome Powell seperti apa. Apakah beliau akan mengatakan untuk saat ini wait and see untuk masalah tarif dan juga suku bunga, atau mungkin masalah itu kalau dibilang wait and see itu lebih kepada sedikit hawkish ya kan, sedikit hawkish. Sedangkan untuk dari hawkish banget itu adalah beliau mengatakan kita akan menahan suku bunga cukup panjang karena kita tidak tahu dampak dari tarif seperti apa ya, karena yang ditakutkan bla 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 dan begitulah pokoknya. Dengan nada yang seperti itu maka bisa dipastikan itu adalah bernada hawkish, yang otomatis suku bunga bakal ditahan. Sementara dengan perkembangan 3 kali pemotongan suku bunga, saya rasa bakal dikurangi menjadi 2 kali atau mungkin cuma 1 kali di tahun 2025. Nah, dengan demikian berarti proyeksi The Fed itu akan mempertahankan suku bunga cukup tinggi. Otomatis gold itu akan berdampak negatif karena kita tahu korelasi antara gold dengan suku bunga suku bunga bank itu kan selalu korelasinya negatif ya. Nggak ada ceritanya gold itu secara textbook dan secara teori suku bunga naik, gold naik itu sebenarnya sih nggak masuk ya. Cuman kalau perbedaannya dengan geopolitik itu beda sendiri ya kan. Jadi sementara dengan The Fed semisalnya nanti malam atau Jerome Powell bilangnya adalah suku bunga kita akan tahan dan kita akan melihat dampak dari tarif itu seperti apa. Ini kemungkinan gold bisa narasinya adalah dibanting turun masalah suku bunga yang masih akan ditahan tinggi. Tetapi jika Jerome Powell lebih mengatakan concern terhadap inflasi dampaknya, hati-hati. Ini kemungkinan gold bisa cukup keras
efeknya. Karena kalian tahu sifat dari emas itu adalah alat hedging untuk inflasi. Jadi kita akan lihat sekali lagi bagaimana Jerome Powell itu akan bersabda lah bahasanya. Apakah lebih concern tentang inflasi atau masalah suku bunga, atau kita wait and see masalah tarif. Itu benar-benar kita perlu perhatikan, cerna dengan baik-baik untuk masalah apa yang akan dikatakan Jerome Powell nanti malam, nanti subuh ya. Oleh karena itu hari ini saya sarankan kalian skip untuk trading semua pair, termasuk gold, major pair currency, termasuk indeks, kemudian mungkin Bitcoin mungkin lah ya, cryptocurrency. Saran saya sih better kita tunggu. Apalagi dengan beritanya kita barusan lihat ya kemungkinan hari Sabtu dan Minggu jika jadi beneran ya. Ini kan dibilangnya sudah official, cuma kita nggak tahu deh apakah ngide lagi Secretary Bessent, kita nggak tahu. Kalau misalnya memang itu akan terjadi pertemuan di hari Sabtu dan Minggu dan ngomongin tarif dengan Cina dan deal-dealannya seperti apa, kita akan lihat bagaimana reaksinya. Dan jika semisalnya, ya ini saya infokan aja langsung, ini kan terjadi hari Sabtu dan Minggu. Hari Senin itu kan market buka. Dan jika semisalnya hari Sabtu dan Minggu Secretary Bessent dan orang yang berkepentingan di China itu tidak mendapatkan deal-dealan yang mereka inginkan, tidak ada kata kesepakatan ya, walaupun ini baru sekali pertemuan ya, beda dengan negara-negara yang lain. Kalau misalnya dengan pertemuan pertama saat ini mereka tidak menemukan deal-dealan yang sesuai, kemungkinan ya kita bisa melihat gold itu bakal bisa sedikit rally lagi. Tapi kalau misalnya ada fix deal-dealan seperti apa dan oke, dan itu menjadi sejarah yang hebat gitu kan, ini gold bisa dibanting luar biasa itu ya. Jadi hati-hati nih goldnya. Jadi so far secara teknikal memang semua time frame kita sudah melihat yang namanya bullish momentum di gold. Tapi kemarin sudah saya katakan berulang kali ketika marketnya break di atas 3.300, saya nggak ketemu alasan fundamentalnya kenapa ini didorong naik. Apakah hanya sebatas tarif Trump yang masalah film, atau masalah concern tentang ketidakjelasan dengan Cina masalah tarif dan sebagainya, atau apakah ini sikap dari kayak tadi India dan Pakistan? So far ini korelasinya nggak ada. Sehingga ketika korelasinya nggak ada, saya pribadi itu tidak bisa untuk ambil posisi. Ya, di Discord sih sudah saya kasih tahu itu beda dengan kejadian di tanggal 9 April. Memang sih kemarin saya kasih tahu pada saat analisa di hari Rabu tanggal 9 April, kalian cukup buy only, titik, itu udah nggak perlu kalian ragukan lagi. Nah sekarang kalau saya bilang buy only cukup sedikit khawatir, karena saya pribadi pun ya belum ada open posisi untuk saat ini di XAUUSD. Even itu kayak kemarin saya sih ya ada sih ya, cuman saya pribadi nggak tinggi banget. Saya nge-buy di 360, take profit sampai 3.400 mentok, atau enggak ya sampai di 3.400, udah sekian itu aja sih, nggak perlu banyak-banyak itu ya. Jadi hari ini kalau ingin trade hati-hati, dan saya sarankan sih kalau bisa nggak usah, kalau bisa ya. Jadi seperti itu. Oke, kalau dilihat hari ini memang kemarin itu adalah marketnya sudah break di atas high tertinggi dan penutupan candle tertinggi yang ada di tanggal 21 April. Ya, ingat ini sih tipis banget ya, luar biasa tipis. Coba kita bandingkan ya dengan versi Oanda. Versi Oanda tepat, tidak berubah ya. Ini high 3430, kemarin ini marketnya close di 3430 juga. Sorry, 3431, lebih sedikit ya. Versi Oanda lebih sedikit, sedangkan versi FXCM itu juga lebih sedikit sekali ya, lebih sedikit sekali. Jadi apakah ini dikatakan sebagai breakout? So far ini rada berat kalau saya bilang ini sebagai fake out. Nah kedepannya nih ya, kedepannya jika masalah Cina dan Amerika itu berlanjut dan ditambah dengan suku bunga yang ditahan ataupun ini hawkish masalah the Fed, sekali lagi kalau deal-dealan Cina Amerika jadi hawkish the Fed, ini XAUUSD bisa
parah turunnya nanti. Ya. Ini masih secara dua itu, masalah suku bunga dan juga tarif. Kita tidak membicarakan masalah fundamental kalender ekonomi, ya. Kalau itu terjadi, ini worst case skenario, ini bisa menjadi seperti double top. Kalau itu double top, ya. Kalau ini adalah double topnya, hati-hati, ini bisa dropnya bahkan bisa sampai 3000 atau enggak 3100. Ini worst case skenario paling nggak enak, ya. Paling nggak enak. Paling nggak enak itu adalah ini kemungkinan ya seperti double top atau enggak di sini marketnya membuat lower high baru. Ketika membuat lower high baru ini dan dropnya di bawah nanti 3200, saya rasa sih kita nge-buy di 3167 rada susah. Ya, ini kayaknya bakal lumayan drop sampai 3000. Kemungkinannya itu adalah skenario terburuk, paling buruk untuk kedepannya sih ya. Ya walaupun secara berita kita lihat kemarin Goldman Sachs itu memproyeksikan masalah gold itu adalah proyeksinya 3.700 sampai 4.000 dolar per troy ounce. Tetapi itu beliau ngomong adalah akhir tahun 2025. Sekarang kan masih bulan Mei. Itu masih lagi 7 bulan lagi ya. Masih lagi 7 bulan, masih lama. Jadi kalau misalnya ini kita bearish luar biasa bulan Mei, ini terjadi double top atau enggak ini ada lower high baru, wow itu bakal, wah nggak tahu deh ya. Iya itu hanya pandangan saya cuma sharing pandangan ke depan ya. Oke, hari ini kita dibuka dengan gap ya. Kalau misalnya lihat sendiri versi Owanda itu kita ada gap, masalah ya itu Cina dan Amerika ya kan, kita dibuka dengan gap. Jadi untuk hari ini hati-hati ya, hari ini kita ada gap yang cukup tinggi di harga berapa dia? Tinggi banget ya. Ini gapnya ya besar sekali. Wow. Ini gapnya gede banget nih. Ini gapnya nggak ada obat nih ya. Sementara sih gapnya ini kalau diukur 83 pip ya. Gapnya itu dari harga 3422 ya. 3 berapa nih? 3422 sampai di 3430. 3422 ini ya. Wah ini nggak kelihatan ini. Ini saya copy paste aja deh sebentar ya. Ini kemudian di sini, terus di sini gapnya, dan sampai di sini. Sorry. Oke, jadi ini adalah besaran gapnya untuk saat ini di XAUUSD. Lumayan ya. Jadi ini adalah besaran gapnya, dan apakah ini bisa dikatakan gap sekaligus area supply? Ya, ini bisa saya katakan sebagai area supply juga sih. Jadi pas ya, area supply, area gap ini jadi satu sih. Jadi satu, beneran jadi satu, epic. Kalau kita tarik ke belakang, apakah ini juga masuk? Well, ternyata ini marketnya respect ya, area ini ternyata. Saya kira ini marketnya nggak respect, ternyata itu lebih respect marketnya. Well, ya kalau bisa lihat sendiri ini pergabungannya dari 3435 sampai gap paling bawah ya. Berarti ini marketnya nge-respect area ini ternyata. Oke, sementara itu dulu. Kita lihat dari segi daily sekarang ya. Dari segi daily kita lanjut lagi. Secara stokastik dan RSI, ini stokastik hari ini nge-cross ya. Hari ini nge-cross cuman masih di bawah 50. Dan secara RSI ini drop. Bukan ngedrop sih, ini sudah menghadap ke bawah. Dan kalau ini masih stay menghadap ke bawah, ini takutnya adalah marketnya sekali lagi ngebuat lower high. Kalau ini sampai ngebuat lower high sih, ini benar-benar gila sih. Nah sekali lagi ini marketnya kemarin naik sampai ekstrim 78,6 soalnya. Jadi makanya sih di sini saya masih belum yakin untuk bisa nge-buy jangka panjang untuk di gold gitu kan. Dan secara fundamental pun juga belum masuk gitu. Nah sekarang daily. Seandainya hari ini candle daily tutup di bawah level yang saya buat kemarin 3355,
atau enggak 3350 ya, antara dua tersebut. Let's say 3355 lah ya. Hari ini candle daily close di bawah ini, kemungkinannya adalah besok marketnya bisa mengejar fair value gap di sini. Bullish fair value gapnya. Tapi apakah reaksi fair value gap ini bisa mendorong market lebih tinggi? Saya rasa itu ada, cuman probabilitasnya kayaknya agak kecil. Kenapa? Karena di sini candlenya doji soalnya. Karena untuk probabilitasnya nggak besar, itu adalah dengan candle yang 3 deret besar yang sama. Misalnya kayak di sini. Ini probabilitasnya lebih gede kalau marketnya lebih mantul di area ini. Bukannya nggak bisa, cuman saya rasa kalau mantul dari sini nggak akan terlalu tinggi sih. Ya, itu. Kemudian dari segi H4, well dari segi H4 berarti sama ya. Kalau ada H4 tutup lagi di bawah 3357 ya, atau enggak di bawah 3360 di sini terakhir ya kan, secara H4 ini aja ya. H4 ini aja close-nya nih di bawah ini nih. Di bawah ini aja. Ini bisa menjadi trigger yang sangat luar biasa, marketnya bisa koreksi gila-gilaan. Koreksinya sampai mana? Kalian bisa tarik Fibo aja dari swing terakhir di sini sampai di sini. Maka di sini kalian bisa lihat 38,2 adalah batas di 3353, 3357 sampai 3361. H4 close di bawah 382%, di bawah 3353 itu bisa ngedorong jauh sekali. Maka kemungkinannya adalah ya kembali lagi ini masih belum di retest ya kan. Ini adalah 78,6 sekaligus area demand di H4. Secara stokastik dan RSI, secara stokastik sih ini flat ya di angka 90 berapa nih? 92 dan 94 slow dan fastnya. Kemudian secara RSI ini marketnya sudah turun di bawah 50. Di bawah 60, sekarang sih 58. Jadi hati-hati banget nih. Kalau ini nanti RSI-nya membawa penurunan drop di bawah 3353, mengindikasikan RSI juga drop di bawah 50, dan secara stokastik juga keluar dari zona overbought, itu bisa menjadi kecenderungan marketnya bisa koreksi cukup besar sampai 3270 lagi. Lumayan loh ya, kalau sampai ini benar-benar nanti break dari 3350 aja, turun sampai 3270 itu 760 pip. Apakah hari ini? Bisa aja. Jadi kalau misalnya gara-gara ini masih market Asia ya, market Australia sudah turun, market Asia ini masih berjalan. Kita nggak tahu nanti market London dan juga market Amerika seperti apa, plus ditambah FOMC kita nggak tahu. Jadi worst case-nya ini marketnya sekalinya drop hari ini kemungkinan bisa menjadi mencetak sejarah. Dropnya kemungkinan bisa, saya nggak mau muluk-muluk sih, cuman di sini kemungkinan dropnya bisa 4% kalau semisalnya ini XAUUSD-nya benar-benar dibanting luar biasa gara-gara FOMC nanti malam. Ini turunnya bisa 4%. Itu epic sih, karena secara sejarahnya kayaknya kemarin kita nggak pernah turun sepanjang 4% deh dalam satu hari. Kayaknya ya. Itu kemungkinannya ya, sekali lagi makanya di sini kalau ada yang nge-buy di 3400 saya cukup prihatin aja ya. Cukup prihatin. Oke. Kemudian tuh dari segi H4 secara indikator sih cuma yang bias cuma stokastik doang nih. Sekali lagi ya, saya memakai indikator stokastik dan RSI hanya untuk mencari apakah momentumnya masih bisa naik atau momentumnya sudah mulai habis atau momentumnya sudah mulai turun dan sebagainya. Apakah sudah mulai bersiap untuk naik atau bersiap untuk turun. Dan sekaligus di sini secara stokastik dan RSI saya gunakan sebagai konfirmasi terjadinya divergent. Itu aja, bukan sebagai alasan entry. Ya, sebatas itu doang saya makainya stokastik dan juga RSI. Karena sifat dari kedua indikator tersebut kan seperti itu. Walaupun lagging ya, walaupun lagging tapi tetap saya pakai untuk ngelihat volume, kemudian ngelihat apakah sudah mulai kencang turunnya dan sebagainya seperti itu. Contohnya kayak sekarang di H1, tadi H4 ya kan. H1. Sekalinya nanti H1 turun di bawah 40 ya. Ini kan masih 47. Memang dia sudah drop di bawah 50. Tapi untuk sekarang adalah 40. Kalau H1 drop di bawah 40 dan dibarengi dengan RS stokastik dan juga stokastik yang juga turun di bawah 50,
ini sekali lagi ya, mau nggak mau kemungkinan ini marketnya bisa lumayan parah turunnya. Ya, lumayan parah turunnya. Kalau dicari sih tadi pakai gini ya, pakai Fibonacci. Kalian bisa lihat 50% di sini memang adalah base-nya. Ya, yang ada di 3328 ini adalah base-nya. Ini pas banget nih. Ya, ada juga di 3322. Kemudian di 61,8-nya ini adalah area demand kecilnya. Ya, ini adalah demand kecilnya. Jadi berhati-hati. Takutnya ini nggak kuat, 50%-nya nyelam jauh sampai 3310, 3305, 3300 ya sebagai angka psikologi. Kemudian dia baru nge-spike, nge-retest 3350 kemudian lanjut turun, itu bisa terjadi loh. Ya. Walaupun kita secara semua time frame masih bullish ya, H4 bullish, H1 bullish, M30 bahkan masih bullish ya kan. Kalau M15 sih ya masih bullish lah ya. Secara M15 ini masih bullish ya. Kecuali dia break di bawah 3350 itu sudah M15-nya sudah mulai bearish. Jadi ini sekarang dari time frame M15 saja masih bullish. M5 sih udah bearish ya, itu beda cerita. M15 ke besar itu sudah itu masih bullish untuk sekarang. Ini patokannya terakhir soalnya nih 3357 sampai 3350. Itu lewat M15 bearish, M30 bearish, sisa H1 doang sampai H4-nya masih bullish, itu doang. Ya. Jadi kalau sekiranya kalian ingin buy lagi di 3361 di sekitaran sini ya kan. Selaku ini adalah ya selaku low lah ya, atau nggak selaku resistance become support di H4 juga. Karena ini saya tulis H4, saya lupa soalnya. Ini H4, kemudian ini adalah H1 ya. Ya, ini adalah H1 dan ini adalah H1 juga. Supaya saya nggak lupa. Kemudian ini adalah H4 juga ya. Ya, ini juga H4. Oke. Ya. Jadi untuk sekarang kesempatan ngebuy cuma di sini. Kalau ini lewat, kalau kalian ingin sell, hati-hati. Masalahnya ini jaraknya pendek ya kan, dari 3357 sampai ya anggaplah ini range atas ya. Range atas adalah di harga 3347. Ini paling atas ya kan, tapi kalau bawahnya ya di sini 3335. Ya kalau silakan kalian ingin sekiranya konsiderasi untuk ambil sell sampai 3335, 3322 ya terserah sih. Ya, cuma saya ingatkan sekali lagi, hari ini kita ada FOMC. Kalau kalian ingin trade, better diselesaikan tradingnya. Jangan sampai ditahan-tahan. Dan sekiranya kalau kalian sudah mendapatkan profit yang lumayan, jangan dipaksain untuk open lagi. Ya, better tahan sampai FOMC kelar. Kemudian kita akan bahas nanti bersama besok bagaimana hasil FOMC. Ya, jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Hati-hati sekali ya. Makanya saya ingatkan sekali lagi, ketika marketnya break di atas 3300, saya nggak nemu reasonnya kenapa ini naik. Jadi kalian bisa lihat, ini marketnya hari ini masih pagi sudah turun 780 pip. Hari ini kita total sudah turun, per video sekarang saya buat turun minus 2,06% sejauh 708 pip. Dan tadi senario terburuk jika semisalnya marketnya setiap sesi lanjut turun, Australia turun, Asia turun, London turun, Amerika turun, ditambah FOMC, worst case-nya turunnya bisa sampai 4,5% lebih. Yaitu bisa sampai 1602 pip. Bukannya saya takut-takutin, cuman ini bisa terjadi karena secara ofisial Secretary Besen dan China itu mulai ada pembicaraan masalah tarif. Jadi hati-hati ya. Kalau ini ngebabat ya, kalian bisa lihat ini satu candle H4 aja udah ngabisin 1, 2, 3, 4 candle sebelumnya. Jadi kalian lihat sendiri, sekalinya orang sell habis semua langsung. Hati-hati sekali ya. Hati-hati sekali. Takutnya ini luar biasa dibanting ke bawah, orang-orang yang sudah ngelong dari harga 3300 breakout ini ya kan.
dibuang semua, ini bisa balik lagi ke 3270. Sekali lagi, saya bukannya nakut-nakutin, cuman saya hanya memberikan skenario terburuk masalah gold hari ini. Tapi tetap ya, sementara teknikalnya dari M15 ke atas itu masih bullish. Dengan syarat 3350 tidak boleh lewat. 3350 lewat, dari H1 ke atas yang masih bullish. H1 akan menjadi bearish jika 3300 lewat. 3300 lewat, hanya H4 doang yang bullish. H4 hanya akan bearish jika 3270 lewat. Itu ya. Jadi ini batasnya, ini H4, kalau ini bearish ini harus lewat, H1 ini harus ini lewat. Oke, kalau daily mau bearish, ya udah otomatis ini low ini harus lewat. Low ini harus lewat, otomatis kita daily sudah menjadi bearish. Kemungkinan ini adalah membuat lower high baru, membuat lower low baru seperti double top dan yang tadi saya katakan ya. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Silahkan kalau ada yang ingin trade hari ini diperbolehkan, asalkan kalian atur resikonya dan juga kalau sudah dapat profit sekiranya langsung di close, jangan dipaksain open. Sekian dulu dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD berikutnya besok, dan kita akan membahas bagaimana hasil dari FOMC nanti malam. Bye bye.